Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sore hari ini saya baru selesai ya menyelesaikan jalan kakinya, karena tadi seharian harus di depan kelas ya, dari mulai jam 8 sampai menjelang jam 3 ya. Jadi akhirnya baru bisa melakukan bukan jalan pagi tetapi jalan sore-sore ya. Tadi keluar jam 4 lebih seperempat dan ini sudah selesai. Sebelum sampai ke rumah mencoba membuat podcast sedikit ya. Baik saudara-saudaraku, kalau kita mencoba memperhatikan berbagai data berkenaan dengan kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya, kemudian juga data tentang aborsi ilegal ya, kemudian juga lebih spesifik lagi data tentang seks pranikah ya. Saya lebih suka menggunakan kata seks pranikah ya, karena apakah itu dinamakan seks bebas segala macam, kadang-kadang tidak semua orang setuju dengan seks bebas, tetapi seks pranikah saya kira lebih universal dan jelas dalam konteks Islam itu adalah sesuatu yang dilarang. Namun sesuatu yang dilarang itu di era kekinian itu ya ternyata jumlahnya tidak semakin menurun ya, bahkan sepertinya jumlahnya terus meningkat ya, baik akibat-akibat yang diakibatkan oleh seks pranikah tadi, seperti tadi saya sebutkan dengan KTD ya, kehamilan yang tidak diinginkan ya, walaupun KTD tentu saja tidak semua karena seks pranikah, tetapi juga sekarang ini banyak juga dilakukan oleh ibu-ibu yang punya pasangan resmi ya, tetapi mungkin sudah keberatan untuk punya anak lagi dan mengikuti KB secara kurang disiplin gitu ya. Baik, untuk hari ini, untuk sore ini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana supaya remaja kita ini tidak sampai melakukan apa yang disebut sebagai seks pranikah. Dalam keadaan tertentu kadang-kadang orang juga apa yang disebut sebagai seks bebas gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ya minimal. Yang pertama ya, jangan kenalkan anak pada gadget ya sebelum anak mencukupi umurnya. Jadi memang ini menjadi tantangan ya, karena sekarang yang namanya gadget ada di mana-mana gitu ya. Walaupun kita tidak memberikan gadget itu spesial untuk anak kita, untuk remaja kita, tetapi bisa juga menggunakan gadget punyanya teman, punyanya kita sendiri, yang kadang-kadang ketika kita kurang teliti atau kurang perhatian sehingga kadang-kadang dipakai. Nah ini tentu saja hal yang kemudian seringkali karena di situ begitu mudahnya ya anak-anak kita, remaja kita untuk kadang-kadang tidak sengaja ingin membuka hal-hal yang negatif ya, tetapi muncul begitu saja gitu ya. Jadi ini memang harus kita jaga baik-baik ya, jangan sampai kita kenalkan lebih dini ya. Dan saya kira juga mungkin pendidikan pesantren untuk saat ini itu kayaknya sudah mutlak jadi kayaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya, sehingga karena memang pengawasan terhadap anak kita memang harus day to day ya, jam ke jam gitu ya, tidak bisa lengah sedikit pun gitu ya. Kemudian yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan adalah berikan pendidikan seks pada anak usia dini ya, tentu saja sesuai dengan kapasitasnya ya. Untuk supaya tahu sesuai dengan kapasitasnya ya, alangkah baiknya juga para orang tua ini juga
terus mengupdate informasi, mengupdate pengetahuan tentang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin gitu ya. Jadi kalau kita memang kurang pengetahuan itu ya mau tidak mau ya barangkali tugas kita yang mengetahui untuk memberikan pendidikan walaupun ya mungkin sejam 2 jam, tetapi cukuplah untuk membekali anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, berikan batasan-batasan pergaulan pada anak. Jadi bagaimanapun juga kita orang tua punya kewajiban untuk memberikan batasan-batasan itu ya, sehingga jangan sampai misalnya dalam konteks jam pulang dari sekolah ya, segala macam lah batasan-batasan yang sekiranya akan berisiko terhadap terjadinya perilaku seks pranikah tadi gitu ya. Dan yang keempat ya adalah bagaimana kita terus bisa berkomunikasi dengan baik ya, menjaga keharmonisan di dalam komunikasi kita dengan anak-anak kita, dengan remaja kita gitu ya. Jadi jangan sampai lepas komunikasi. Jadi kalau anak nggak negur kita ya jangan, kita yang harus menegur gitu ya. Jadi memang komunikasi harus terus terjalin sehingga anak-anak kita, remaja-remaja kita itu nyaman dengan kita ya, bukan nyaman dengan orang lain. Jadi kita harus menjadi orang pertama yang paling nyaman dengan anak kita sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir ya adalah berikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral ya tentang baik dan buruk itu juga sejak dini ya. Nah inilah juga artinya kita orang tua juga terus harus menambah wawasan kita tentang moral, tentang agama yang harus kita upgrade terus supaya kita juga bisa menularkannya kepada anak-anak kita. Tentu saja tidak sekedar pengetahuan, tetapi juga kita mesti memberi contoh kepada anak-anak dan remaja kita. Jadi itu saja ya 5 tip yang bisa digunakan kepada para orang tua ya. Jadi harus kita waspadai ya, karena memang data-data menunjukkan angka-angka tentang seks bebas ya, seks pranikah ya, kemudian kehamilan tidak diinginkan ya, kemudian juga aborsi ini nampaknya memang bukan menurun ya, tetapi terus meningkat dengan sangat cepat ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan arus keterbukaan yang memang tidak bisa kita cegah. Tetapi mari nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan ya, komunikasi kita dengan anak ya, dengan istri, dengan suami gitu ya, itu supaya terus dijaga, dan mudah-mudahan anak-anak kita, remaja-remaja kita ya bisa terhindar dari seks pranikah yang memang itu dilarang oleh agama. Demikian, salam sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.